Halo semuanya, siapa sangka Jerman, negara dengan ekonomi terbesar di Eropa dan salah satu eksporter terbesar dunia, kini tengah menghadapi krisis yang tak terduga. Ketika Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, negara-negara barat termasuk Jerman menerapkan sanksi besar-besaran terhadap Rusia, meliputi pembatasan perdagangan dan pembekuan aset. Sebagai respon, Rusia memangkas pasokan gas ke Jerman hingga hanya sekitar 20% dan pada akhir 2022 menghentikan alirannya sama sekali dengan alasan teknis. Jerman yang sangat bergantung pada gas Rusia untuk kebutuhan industrinya langsung terguncang akibat hilangnya pasokan energi utama ini. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Efek dari penghentian pasokan gas ini memicu krisis energi paling parah di Jerman sejak Perang Dunia Kedua. Lonjakan harga gas di Eropa hingga lebih dari 300% dari harga sebelumnya mendorong inflasi di Jerman mencapai 10%. Kondisi ini membuat biaya hidup melambung, menekan daya beli rumah tangga, dan meningkatkan tinggi kemiskinan energi di Jerman. Pada musim dingin 2022 hingga 2023, banyak rumah tangga Jerman yang terpaksa hidup dalam kondisi yang jauh dari hangat dan nyaman karena tidak mampu membayar biaya pemanasan. Dampak krisis energi ini merembet ke sektor industri, terutama di negara bagian Bavaria, pusat industri otomotif Jerman. Ribuan pekerja dihadapkan pada ancaman kehilangan pekerjaan karena perusahaan mengurangi produksi akibat tingginya biaya energi. Meskipun Jerman dikenal sebagai eksportir utama dengan produk otomotif berkualitas tinggi, ketergantungan tinggi terhadap pasar luar negeri membuat negara ini rentan ketika terjadi lonjakan biaya produksi. Kini, daya saing Jerman di pasar global berada dalam ancaman serius. Seiring meningkatnya biaya produksi hingga 40%, produk-produk Jerman menjadi lebih mahal dibandingkan dengan produk serupa dari negara lain, terutama Tiongkok. Tiongkok yang kini menjadi pesaing utama Jerman mampu menawarkan produksi dengan harga lebih murah dan berkualitas tinggi, khususnya dalam industri mobil listrik. Keberhasilan perusahaan seperti BYD di pasar global menunjukkan bahwa Jerman mulai tertinggal dalam persaingan inovasi, terutama dalam teknologi baterai dan pengisian cepat yang sangat diminati di pasar kendaraan listrik. Selain itu, pemerintah Tiongkok memberikan subsidi besar-besaran kepada produsen mobil listrik domestik, sedangkan Jerman menghadapi keterbatasan dalam menghadapi dukungan serupa. Hal ini menambah tekanan pada produsen otomotif Jerman yang selama ini mendominasi pasar Eropa. Produk kendaraan listrik dari Tiongkok dengan harga lebih rendah dan teknologi mutakhir semakin diminati konsumen, membuat Jerman kehilangan pangsa pasarnya. Situasi ini diperparah oleh tingginya permintaan kendaraan listrik di pasar global. Pada 2023, sekitar 60% dari total penjualan kendaraan listrik berasal dari Tiongkok, sementara hanya sekitar 15% berasal dari Eropa. Dominasi Tiongkok ini memberikan ancaman nyata bagi posisi Jerman di sektor otomotif yang merupakan tulang punggung ekspornya. Dengan ketidakmampuan bersaing dari sisi harga, banyak produsen otomotif Jerman terpaksa mengurangi produksi kendaraan konvensional hingga 30%. Krisis ini juga berdampak pada rantai pasukan industri otomotif yang luas di Jerman. Ketika produksi otomotif menurun, perusahaan pemasok suku cadang bahan baku dan komponen teknologi juga mengalami penurunan permintaan. Hal ini menyebabkan pemangkasan produksi di berbagai level dan beresiko menghilangkan puluhan ribu pekerja di sektor tersebut. Dengan berkurangnya permintaan dari perusahaan otomotif, pemasok terpaksa menyesuaikan operasional mereka yang berdampak pada penurunan keuntungan dan berkurangnya lapangan kerja. Selain masalah energi dan persaingan dengan Tiongkok, Jerman kini juga menghadapi krisis demografi. Populasi yang menua
menjadi tantangan besar bagi stabilitas ekonomi, di mana sekitar 21% penduduknya saat ini berusia di atas 65 tahun. Pada tahun 2030, lebih dari sepertiga populasi Jerman diperkirakan akan berusia di atas 60 tahun, yang mengancam ketersediaan tenaga kerja produktif dan meningkatkan beban sosial negara. Tingkat kelahiran yang rendah, hanya sekitar 1,53 anak per wanita, memperparah kondisi demografis ini. Kurangnya generasi muda produktif berarti Jerman kehilangan potensi inovasi serta produktivitas, karena pekerja lansia cenderung memiliki produktivitas lebih rendah. Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan akan dana pensiun dan layanan kesehatan memaksa pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran yang diproyeksikan akan menyerap lebih dari 25% dari anggaran nasional pada tahun 2030. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya.